Iya. Oke, kali ini kita akan membahas satu bahasan yang pastinya Mandarin Station Listener juga ingin tahu ya. Karena banyak sekali yang sedang ingin melakukan hal ini. Ya, seperti misalnya menjual rumah atau tanah, gimana sih caranya supaya cepat laku? Gitu ya Pak Iwan ya. Iya, betul. Nah, terus juga kita juga ingin menciptakan suasana rumah yang enak, yang romantis. Itu dari feng shui-nya itu harus seperti apa gitu. Nah, kali ini kita bahas itu ya. Oke. Baik. Ya, sekarang kita mulai aja deh. Saya mau tanya dulu nih Pak Iwan ya. Iya. Sebenarnya tuh faktor apa aja sih yang harus diperhatikan kalau kita ingin menjual rumah atau tanah supaya cepat laku? Iya, faktornya pertama yang paling penting adalah penampilan rumah Iya. atau tanah tersebut. Mm. Kalau yang paling penting, orang paling suka kan jual rumah atau tanah di pinggir jalan Oke. utama. Biasanya cepat laku Iya, ya? biasanya. Tapi ada yang luar biasa. Kadang-kadang nggak bisa laku Hah? karena sebab-sebab faktor X yang nantinya saya bisa jelaskan di Oke. acara, di pertengahan acara ya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang orang pikir menjual rumah itu tidak mudah. Mm-mm. Kadang-kadang ada satu rumah banyak itu marketingnya, Mm-mm. salesnya banyak Mm-mm. dari agen properti A, B, dan C, Iya. dan D, sehingga kesannya rumahnya kumuh Mm-mm. karena banyak sekali papan pengumuman penjualan jual rumah ya. Iya. Nah, dari situ bisa kelihatan bahwa tanah itu prospektif atau rumah itu prospek atau enggak. Mm-mm. Yang paling penting yang penting kedua adalah dilihat dari bukan hanya penampilan, tapi dilihat juga dari arah derajat rumah tersebut. Oke. Kadang-kadang rumah yang hadap utara dan selatan, bukan kadang-kadang, rumah utara dan selatan itu lebih mudah dijual daripada rumah yang menghadap arah barat dan timur. Apalagi hadapnya adalah barat laut, barat daya, barat timur laut, tenggara, itu paling tidak mudah dijual. Nah, juga demikian juga dengan tanah sama, arah Iya. utara dan selatan lebih mudah dijual. Itu kenapa properti sekarang men-set up semua rumahnya hadap utara dan selatan. Nah, ini buat jadi pertimbangan buat banyak orang yang belajar feng shui atau pernah konsultasi feng shui. Karena di feng shui ada orang itu ada asumsi bahwa rumah itu tergantung sionya orang tersebut. Iya. Kalau sionya adalah tahunnya adalah tahun X, berarti dia orang timur, atau tahun Y itu dia orang barat, maka harus hadapnya timur atau barat. Rumahnya tergantung dari arah rumahnya itu tergantung dari manusia yang tinggal di dalamnya. Salah, itu pernyataan teori yang salah. Teori yang benar adalah bahwa rumah tidak dipengaruhi oleh sio seseorang, tapi rumah mempengaruhi siapapun sio yang tinggal di dalamnya. Jadi rumah tidak tergantung dari, oh saya orang timur, berarti rumah saya harus menghadap timur, utara, selatan, tenggara. Oh saya orang barat, berarti nggak boleh ke timur, utara, selatan, tenggara, tapi ke barat laut, barat daya, barat timur, barat daya, barat laut, timur laut, dan itu barat sendiri. Jadi sebetulnya itu pelajaran atau di Facebook, di BB, atau di Google, itu di email ataupun mana, itu sebetulnya pelajaran yang sebetulnya salah. Jadi rumah itu tidak tergantung dari manusianya, tapi manusia dipengaruhi oleh rumah tinggalnya atau tanahnya. Jadi kadang-kadang kita beli rumah atau tanah salah, akibatnya usaha hancur. Rumah atau tanah yang kita beli bisa membuat hancuran usaha kita, membawa kehancuran rumah tangga, bahkan sampai ke hal-hal yang lebih kejam, yaitu terjadinya pembunuhan. Seperti ada kejadian di Makassar, orang itu baru beli tanah, ya, ternyata satu rumah dibantai. Iya. Nah, Banyak sekali iya, itu kejadian. iya. Atau ada beli tanah hadap X misalnya, tiba-tiba usaha kalinya jatuh. Nah, seperti itu kejadian seperti itu. Nah, dari rumah dan tanah, penampilan, yang kedua arah, yang ketiga yang paling penting diperhatikan adalah pada saat membeli dulu ya rumah, yaitu kenali dulu siapa penghuni sebelumnya. Memang paling ideal rumah itu beli yang paling baru, ya, bukan rumah second, tapi rumah baru. Karena rumah yang second kalau tidak direnovasi, ataupun rumah Anda, para pendengar Radio Cakrawala, kalau rumah Anda ternyata
itu dulunya bekas rumah yang energinya orang penghuni sebelumnya itu orangnya stres, maka Anda ikut stres. Apalagi kalau orangnya bilang BU, saya BU, butuh uang. Iya. Nah, berarti Anda akan menerima BU juga. Jadi jual murah gitu ya. Iya, Ya. betul. Rumah yang hadap barat biasanya paling banyak dijual. Rumah yang hadap barat biasanya paling murah untuk dijual. Tidak bisa tinggi. Karena rumah hadap barat itu energinya terlalu banyak yin. Kena matahari sore. Berarti matahari sore itu yin. Energi yang kurang positif. Nah, bicara lagi selain itu arah, penampilan ya, bicara tentang isi energi, ya bicara tentang juga tentang cat rumah. Orang kadang-kadang mau jual rumah itu malas ngecat. Sehingga apa yang dilihat ya tidak kelihatan bahwa itu rumah itu terawat atau tidak. Seperti suatu kota di daerah-daerah di luar Jawa, banyak sekali perumahan-perumahan yang sudah retak, Iya. tidak pernah dicat kembali. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu tips dari saya untuk melihat suatu rumah pantas dijual atau tidak adalah dari kebunnya. Kalau kebunnya itu terawat, tanahnya gembur subur, berarti rumah itu pantas untuk dibeli. Oke, ini jadi rumah yang second mungkin ya, karena kan Betul. kalau misalnya rumah-rumah yang baru, Iya. itu kan belum sama sekali ditempatin. Ya, Misalnya kayak makanya kita kalau kalian misalnya properti. tanahnya ternyata tidak subur Nah, atau developernya ternyata pelit, Mm-mm. nah itu nggak bagus. atau enggak gini Pak Iwan, Iya. kalau misalnya ada yang ingin membeli seperti coupling gitu, Iya. couplingnya kita kan nggak tahu ya, Mm-mm. setelah kita beli baru dibangun kan. Iya. Nah kalau seperti itu gimana? Nah, seperti itu berarti kan kelihatan beda case-nya. Beda case-nya kalau tanah itu dibeli, kita bangun, berarti kan tergantung kita. Tanah itu satu, kalau tanah ya, tanah itu kelihatan bahwa tanah itu rumputnya subur nggak? Rumputnya liar atau rumputnya semuanya tumbuhannya ada. Seperti di satu perumahan di Jakarta. Saya pernah waktu masuk di situ ada sapi masuk di perumahan dan dia duduk di atas tanah itu. Nah, itu lucunya. Maka ketika klien saya beli tanah itu dan dia bangun, luar biasa usahanya. Gitu ya. Binatang aja bisa homey Oke. di tanah itu, Dengan bisa nyaman senang, gitu ya. nyaman. Ya, gitu. Hal menjual rumah paling mudah adalah satu, ganti penampilan rumah. Percantik penampilan rumah. Yang ketiga ada kalau malam hari terangi rumahnya. Karena orang kadang-kadang kalau sibuk seperti di Jakarta ini baru bisa melihat rumah itu malam hari. Seperti klien saya di salah satunya klien saya, Pak, saya itu kok lihat rumah malam-malam rumah itu. Ketika saya datang, saya lihat pintu rumahnya itu di depan pintu rumahnya. Saya ukur dengan lopan, kompas feng shui. Apa yang terjadi? Ada BTS, Menawa Tower, tinggi. Kemudian depannya ada toran air, tetangga. Pintu rumah utama itu menghadap ke situ. Apa yang terjadi? Walaupun derajatnya menguntungkan, itu tidak auspicious, itu tidak menguntungkan. Maka saya bilang bukan dibongkar, tapi dinetralisir. Ilmu feng shui bukan ilmu bongkar, tapi memberikan tambahan sebagai solusi dari masalah tersebut. Jadi selain dengan mempercantik, menambahkan sesuatu, membuat terang rumah tersebut atau tanah tersebut, ada lagi yang paling penting, yaitu buat istilahnya buat kalau orang mau beli, siapa sih yang punya? Nomor teleponnya mana? Buat yang besar. Jelas Ya, yang spanduk. Yang kelima, yang paling penting selain itu adalah satu, menjual rumah itu ada tips yang paling saya bisa berikan, yaitu yang jual rumah harus legowo, alias yang punya rumah harus rela. Walaupun ngomongannya saya rela mau jual, tapi hatinya enggak. Tapi kadang-kadang orang tuanya rela, tapi anak-anaknya tidak rela. Nah, itu yang tidak bisa, itu yang bisa menghambat dari proses penjualan rumah. Ada faktor X yang lain, nanti yang saya jelaskan. Ya. Oke. Pak Edi di Jakarta Timur, terima kasih buat pertanyaannya yang bagus sekali. Sebetulnya mudah solusinya. Pintu utama sejajar dengan pintu taman belakang. Nah,
Kalau rumah yang pintunya utama dan pintu belakang itu sejajar, solusinya adalah salah satu. Satu buka, satu tutup. Pintu utama itu ibaratnya mulut kita. Ya. Ketika mulut itu dibuka, maka pintu yang lain di bawah itu selalu tertutup. Nah, jadi usahakanlah jangan bongkar rumah atau jangan bongkar-bongkar yang salah, tapi temukan solusinya, ya. Pintu utama kalau terbuka, pagi hari buka, pintu belakang hendaknya tutup. Pintu utama tertutup, pintu belakang selalu terbuka, sehingga hawa udara selalu bergantian masuk di dalam rumah. Jangan dua-duanya dibuka. Seperti klien saya di Cibubur, ya. Ketika dia masuk pintu utama dia buka, pintu belakang dia buka, masalah di pekerjaannya, uang masuk keluar lagi, uang masuk keluar lagi, berapapun jumlahnya selalu tidak pernah dia bisa simpan. Ya, itu. Yang kedua, solusi bila pintu toilet pembantu sejajar atau berhadapan. Kalau sejajar nggak masalah dengan pintu dapur, tapi kalau berhadapan dengan pintu dapur itu masalah. Masalahnya adalah apa? Sering mungkin orang bilang mulut sama ketemu mulut. Gampang kok, pintu toiletnya tutup aja selalu. Nyalakan lampunya di kamar mandi pembantu itu dengan warm light atau lampunya warnanya kuning, itu sudah cukup. Karena toilet itu yin plus yang, jadi yin plus yang jadi netral. Jadi kalau ada yang negatif jangan dipindahkan, jangan dibongkar, tapi kasih solusinya, kasih terang. Ketika ada yin, ada yang, dua-duanya netral. Yang menetralkan yin, itu yang konsep yang paling sederhana. Jangan seakan-akan bongkar-bongkar, itu namanya kuli bangunan. Iya. Konsep bukan membongkar tapi memperbaiki, ya maksudnya. Betul. Ya kalau misalnya ada sesuatu yang kurang bagus ditambahkan atau dipindah gitu ya. Iya, jadi ada lagi kedua solusi untuk pintu toilet, ya. Kemudian zaman dulu kita merasakan ya, pintu utama itu selalu hadapnya depan, ya. Kemudian pintu kamar atau pintu toilet yang berhadapan ke depan biasanya uang tidak bisa kumpul, ya, yang sejajar. Pintu utama horizontal, pintu kamar yang lain horizontal, atau pintu toiletnya horizontal ke depan, itu biasanya tidak bisa untuk menabung. Maka cara kuno dulu yaitu selalu tutup pintunya dengan korden, tirai atau vitrage. Itu menetralisir energi yang negatif. Oke, itu Ya, solusinya. solusinya. Ya. Ya. Iya, itu dia jawaban untuk Pak Edi ya. Mm-mm. Untuk Modern Station Listener semuanya, kita sekarang ini sedang membahas tentang bagaimana menjual rumah atau tanah yang cepat. Atau kalau misalnya kan ada biasanya yang menghambat nih ya, menghambat rumah atau tanah itu lama lakunya. Nah itu apa aja tuh? Ya, selain tadi perasaan eman-eman, sayang, ya, ada lagi faktor yang menghambat untuk bisa laku terjual, yaitu faktor X. Okay. Faktor X itu adalah faktor yang tidak bisa kita lihat, yang kadang-kadang tidak bisa kita rasakan, yaitu faktor irasional atau faktor paranormal activity. Alias ada orang mungkin pergi ke paranormal, atau ada ada misalnya sales. Ya, kadang-kadang penjual atau bingung, kenapa saya titipin si A, si B, kemudian kok dua-duanya bilang Anda titipin si C, nggak akan bisa kejual. Karena mereka sudah memprotek supaya tidak bisa laku terjual kalau oleh selain dia. Itu biasanya dilakukan oleh penjual, agent. Nah, kadang-kadang ada agent yang seperti itu. Nah, kalau itu biasanya berupa mereka kirim sesuatu, entah paranormal atau sebagainya. Itu yang membuat kadang-kadang saya tidak bisa membantu karena saya bukan paranormal. Nah, faktor X itu. Ada faktor X yang lain yang tidak bisa, yang bisa menghambat itu proses itu lama, yaitu faktor legalitas. Kadang-kadang tanah itu ternyata tanah bengkok, atau tanah itu tanah yang suratnya sudah expired, tidak pernah bayar pajak, atau sedang dalam masalah hukum. Nah, itu yang kadang-kadang menghambat. Atau akses jalannya, aksesnya tidak besar, itu menghambat juga. Atau yang lain adalah faktor yang lain, yaitu rumah itu pernah kebakaran, rumah itu pernah ada pembunuhan, itu tidak mudah dijual. Kalau pernah
kerampokan gitu juga. Iya, Juga ya. ada. Mungkin tetangga pernah bilang energinya itu tidaklah bagus. Ada faktor lain yang tidak bisa rumah itu terjual, yaitu faktor X yang lebih ekstrim, yaitu ada mungkin tetangga, ya, tetangganya itu tidak bisa mengerti bahwa itu menghambat. Kadang-kadang ada orang lain yang menghambat dari Iya. proses itu, ya. Oke, itu tadi ya, Iya. salah satunya atau beberapa faktornya ya yang bisa menghambat. Mm-mm. Nah, kali ini kita balik lagi ke SMS dulu ya, Pak Ya, Yohan ya. baik. Ya, Pak Yohan ini dia jelas sekali menuliskan tanggal lahirnya dan jam berapa pula lahirnya ya. Tapi namanya Pak siapa ya? Nggak ada namanya nih ya. Rumah baiknya hadap mana? Terus lantai rumah warna apa? Rumah tanpa pintu belakang itu bagus tidak? Terima kasih. Nah, ini tadi saja ada faktor X lainnya yang kenapa orang tidak bisa jual rumah, karena lantainya yang beda. Oh, warna lantainya. Warna lantai. Jadi suatu bangunan kadang-kadang lantainya berbeda, itu Iya. paling tidak gampang dijual. Oh, jadi dalam satu rumah misalnya depannya hijau, dalamnya putih kayak Bukan, gitu? bukan. Gimana? Satu di dalam rumah, yang paling penting itu Oh, di dalam di dalam rumah. rumah. Di dalam rumah itu ada dua warna lantai yang berbeda. Mungkin zaman itu lantainya sudah kuno, ya, udah pecah-pecah, dia ganti tidak dengan sejenis, Oke. tidak sewarna atau seidentik dengan warna yang ada. Jadi belang-belang. Nah, itu juga mudah dijual. Karena kesannya orang yang mau beli mesti harus bongkar, Iya. mesti harus renovasi besar, pada beli sudah nggak murah. Harga rumah di Jakarta kan nggak pernah ada yang di bawah 1 M, Iya. ya kan? Dimasuk-masuk gang aja sudah 1 M lebih, ya kan? Itu. Jadi, Iya. iya. Jadi itu lantai rumah warna apa? Yang penting Iya. warnanya sama gitu ya. senada Iya, ya. betul. Yang paling penting tidak warna merah. Karena balkon atau di depan itu balkon ya, atau istilahnya beranda depan, itu jangan ada warna merah. Kalau ada warna merah biasanya emosi selalu ada di dalam keluarga tersebut. Ya, itu ceritanya. Oke. Dan apakah rumah yang baik hadap mana bukan tergantung dari tanggal lahir Anda, Oke. bukan dari jam lahir Anda. Sekali lagi, rumah itu tergantung dari kompas feng shui. Apa artinya kompas feng shui? Bila mana Anda tinggal, yaitu derajat dari derajat yang auspicious, derajat yang menguntungkan, membawa siapapun yang tinggal. Entah misalnya Mbak Silvi misalnya punya rumah, rumahnya Mbak Silvi menghasilkan kekayaan yang luar biasa, kebahagiaan, kesehatan. Tiba-tiba Anda beli rumah yang lain, maka rumah itu saya beli, rumah Mbak Silvi. Apa yang terjadi? Saya menikmati yang sama. Ya, rumah itu tidak dipengaruhi oleh sionya seseorang, tanggal lahir, jam lahir seseorang, tapi rumah itu mempengaruhi siapapun yang tinggal. Alam mempengaruhi manusia yang tinggal di atasnya. Ketika musim panas begini, manusia banyak emosi, Iya. iya kan? Menghalalkan segala cara itu emosi. Tapi ketika alam ini sedang dingin, hujan, banjir di mana-mana, manusia itu juga berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Alam mempengaruhi kehidupan manusia. Ketika seorang tinggal di Jawa Tengah, yang orangnya kalem, orangnya iya, lainlah orang yang tinggalnya di Sumatera. Beda. Ketika orang yang tinggal di Jakarta, yang selalu hektik, selalu sibuk, keluarganya pindah ke Kediri atau ke Lasem atau ke kota kecil yang tidak terlalu hektik, tidak terlalu sibuk, itu pun pola pikirnya sudah berubah. Nah, itu Jakarta Utara dengan Jakarta Selatan pun orang yang tinggal beda. Beda juga, walaupun dekat gitu Ya, kan. orang yang tinggal di Kebayoran Lama, ya, banyak kan penuh dengan emosi. Orangnya selalu, keluarganya penuh dengan emosi, selalu ada pertentangan. Lain dengan orang yang tinggalnya di daerah Selipi, Iya. Selipi Jaya, beda. Nah, apalagi yang tinggal di daerah Kemanggisan, lebih beda lagi. Iya. Jakarta Barat dengan Jakarta Timur juga beda. Nah, itulah lopan kompas feng shui itu berguna sekali, dan itu di situ pelajaran inti dari feng shui. Nah, feng shui ada ilmu ukur, bukan ilmu perbintangan saja, tapi ilmu ukur.
ruang dan waktu. Ya. Jadi justru bukan orangnya mempengaruhi, tapi lingkungannya mempengaruhi ya. Betul, rumah itu mempengaruhi siapa yang tinggal. Ketika saya tinggal, saya masuk kamar utama saya, apa yang terjadi? Rasanya begitu cozy, begitu ingin tidur. Ketika demikian, energi mempengaruhi kita yang hidup, karena kita hidup dengan energi Qi. Ya. Iya. Ini satu lagi pertanyaannya nih, rumah tanpa pintu belakang itu bagus nggak? Tergantung. Tanpa pintu belakang berarti temboknya full. Nah, berarti ngantong rumah itu. Tapi kendalanya satu, ada void atau tidak. Pintu belakang boleh tidak, tanpa pintu belakang boleh, tapi harus ada void, ada udara, ada cahaya di belakangnya. Itu syarat utama dari rumah yang hoki. Ya. Syarat itu arah pertengkaran. Nah, itu ada arah sensitif. Rumah tangga itu sering sensitif, sering mudah dengan emosi. Sehingga makanya rumah, kalau ditanya ke agen-agen properti, rumah hadap barat itu paling banyak dijual. Dan paling banyak untuk tidak laku. Dan paling murah sebetulnya. Lama laku ya kalau Iya. barat timur. Tapi tidak semua barat itu jelek. Ada 5 derajat barat yang menguntungkan. Tapi hanya 5 derajat. Kecil sekali. Jadi ada rumah 1 derajat barat semua, tapi ada satu yang persis 5 derajatnya. Itu orang di dalamnya akan happy, akan sukses, tapi tetap aja ada pertengkaran, mudah sekali. Nah itu. Jadi arah mana yang paling bagus? Tentu saja utara, selatan, tenggara, timur itu masih oke lah. Untuk semua sio, untuk semua orang. Tapi paling bagus carilah rumah yang benar-benar menghadap ke arah yang utama, yaitu utara, selatan, timur. Utara, selatan, dibandingkan timur laut, dibandingkan barat laut, dibandingkan barat daya, dibandingkan dengan tenggara. Iya. Tapi yang pasti tidak dipengaruhi oleh CEO Anda ya. Iya, betul. Iya, ini ada juga nih kalau Pak Sumardi ini kayak pertanyaannya, kenapa ya tinggal di rumahnya itu kok barang-barang elektronik cepat rusak. Wah, ada sesuatu mungkin di rumahnya ini ya. Atau listriknya mungkin atau Nah, apa. kalau di rumah seringkali rumah kita lebih dari 10 tahun, seharusnya kabel listrik itu harusnya diganti. Dan juga yang kedua, kabel sekarang kan kualitasnya nggak terlalu bagus dibanding dulu. Maka carilah kabel yang kualitasnya bagus. Kemudian kenapa mungkin rumahnya lembab? Nah, disebabkan kenapa? Karena nggak pernah ngecat. Rumah itu setiap tahun kita beli baju. Kenapa setiap tahun rumah kita tidak dikasih baju yang baru? Cari cat aja, cat yang bau, cat yang ada timbalnya, cat yang murah. Kalau kita beli baju yang murah, baju yang diskon, ya hidup kita kayak di diskon. Oh gitu ya? Iya, ibu-ibu kan paling suka ya, cari betul. yang diskon. Nah itu nggak terlalu bagus. Cari yang wajar, tidak perlu diskon, tapi kita cari yang cocok di tubuh, bukan kelihatan saja yang indah, tapi tidak nyaman di tubuh, apa artinya. Nah, rumah juga demikian. Kita cari rumah di daerah misalnya tempat komplek yang mewah, tapi ternyata kita di sana tidak comfort. Nah, akibatnya buat apa? Kehidupan tidak akan menambah lebih bahagia. Rumah yang penting tidak terlalu besar. Rumah yang paling bagus adalah landed house daripada apartemen. Sekarang orang membuat apartemen itu seminim mungkin. Seperti di Jakarta Selatan, ada apartemen yang eksklusif yang harganya sudah 12M lebih, tapi dindingnya semua gipsum. Nah, itulah membuat rumah yang tanpa dinding beton atau batu bata atau semen itu adalah rumah gubuk. Ya, artinya akan selalu ada penderitaan. Nah, itu yang seharusnya pengembang developer yang demikian harusnya ditindak tegas, bahwa itu tidak begitu membuat orang itu selalu nyaman. Mau cuan boleh, mau untung boleh, tapi jangan terlalu seperti itu. Iya, jadi itu namanya menipu. Bisa dibilang faktor bahan bangunan juga menentukan ya. Betul, Iya. betul. Mungkin karena faktor bahan bangunannya tinggi, tapi dengan alasan itu dibuat gipsum, itu salah. Ya kan, rumah gedek ya istilahnya. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih, ada SMS satu lagi, coba kita bacain ya. Ini dia tanya, seberang rumahnya ada pohon besar, di bawah pohon ada beberapa kios atau rumah kecil orang dagang atau jualan.
Nah, dalam rangka rumah mau dijual gimana ini? Oh, dia rumahnya mau dijual tapi di depannya ada seperti itulah ya, ada pohon besar, terus ada yang tempat jual orang-orang jualan. Bagaimana nih, Pak? Ya, yang paling penting satu, depan rumahnya usahakan mau dicat. Kalau tembok depannya mau dicat, pastilah itu orang itu bisa kios-kiosnya bisa minggir. Atau enggak, kalau enggak bisa ya yang paling penting satu, kasih pencahayaan yang terang. Kalau ada pohon besar gini nggak Ya, kalau ada pohon besar mas, itu enggak masalah, ya kan. Tapi yang paling solusi buat siapa ini? Nggak ada nama, Andi, ya, Pak Andi Jakarta. Oke, paling bagus adalah sorot lampu ke depan, ya, sorot lampu kayak lampu sorot yang 500 watt atau berapa yang cukup terang untuk ke arah depan rumah Anda. Itu solusi dari saya. Oke, walaupun ada pohon besar, yang pasti penerangannya dibikin maksimal ya. Pesan kita ya. Kita sedang membicarakan bagaimana menjual rumah atau tanah yang cepat atau itu seperti apa? Ya, paling penting adalah aktifkan di daerah loft dari suatu rumah. Daerah loft suatu rumah adalah di daerah southwest, barat daya. Karena southwest adalah daerah nyonya rumah. Berarti di kamar pun di daerah barat daya itu aktifkan dengan sesuatu yang romantis. Misalnya kata-kata love. Misalnya foto berdua yang terbaru. Yang kedua, jangan ada foto pernikahan di dalam kamar. Oh, biasanya suka orang ada taruh ya, foto pernikahan. Biasanya akan terjadi sering salah paham. Hal kecil jadi besar, hal kecil jadi besar. Hindarkan atau lebih baik foto pernikahan taruh di luar kamar. Ya. Yang kedua, yang paling penting, tidak ada foto pre-wedding di dalam rumah. Foto pre-wedding membawa orang selalu egois, sehingga walaupun ditaruh di rumah mertua atau rumah orang tua, itu mengakibatkan egois. Akan istilahnya urusan kamu, urusan saya. Jangan ikuti jangan campuri urusan saya. Itu biasa yang terjadi. Ya. Yang paling penting satu lagi untuk romantis adalah di daerah southwest. Di daerah southwest itu ada kamar atau tidak. Jadi suatu rumah di daerah barat daya, kalau tidak ada kamar di daerah barat daya, maka rumah itu tidak ada keharmonisan. Itu yang penting. Ya, kalau ternyata di daerah barat daya itu dapur, maka di situ para wanitanya akan stres atau emosi. Ya, ternyata juga ada faktor dari suami. Ternyata suami kalau di daerah itu northwest, barat laut. Kalau ternyata di barat laut tidak ada kamar, itu maka suami tidak akan pernah bisa mensupport keluarganya. Kalau ternyata di daerah barat laut itu ternyata ya ada dapur, itu juga menyebabkan laki-lakinya ada dalam kondisi kritis. Karirnya tidak akan pernah sukses, kehidupannya tidak akan pernah bahagia. Nah, solusinya apakah bongkar dapur? Tidak. Yang paling penting, terangilah daerah yang tidak bagus. Seperti orang bilang, listrik kan mahal. Ini apalagi 1 Juli sudah naik. Apalagi nanti Juli, Oktober, September, Oktober naik juga. Saya bilang yang paling penting, keluarga itu diciptain bahagia dulu. Orang setelah bahagia, rezeki pun datang berlimpah-limpah. Ya, jangan takut dalam soal uang. Tidak hidup ya tidak perlu dengan hidup tidak selalu dengan uang, tapi hidup perlu uang, ya kan, kehidupan. Tapi yang paling penting jangan hitung-hitungan sama rumah. Ketika di dalam rumah ada cahaya, ada yang faktor cahaya, maka semua yang negatif dari luar pun tidak akan mudah masuk. Jadi intinya penerangan di dalam rumah itu penting sekali ya. Sangat penting, terutama untuk di daerah-daerah yang tadi saya bilang, di daerah loft, di daerah southwest. Ya, di daerah southwest usahakan selalu ada tanaman. Selalu ada tanaman seperti anggrek. Jangan ada tanaman mawar di dalam rumah. Mawar itu menandakan cantik tapi berduri. Tapi ada racun, berarti akan ada masalah, ada bencana, ada ketidakharmonisan. Faktor keharmonisan yang lain adalah ranjang. Ya, orang kalau tidur, saya kebanyakan lihat orang tidur di lantai, atau ibaratnya seperti orang yang lagi tidak punya. Alasannya mungkin anak bayi sedang nanti takut jatuh. Saya pikir kalau jatuh itu berarti si bayi itu akan
bangkit kembali dan istilah bangun kembali, dan dia punya insting, mengasah insting supaya dia tidak jatuh lagi. Dia sudah tahu, balita atau bayi punya insting itu, ya kan. Yang paling penting adalah satu, ranjang tidur. Ranjang tidur seringkali sudah sampai kempot, sudah sakit punggungnya, nggak diganti. Ada istilah kuno, mengganti ranjang pengantin itu bawa masalah atau perceraian. Itu mitos. Ya. Ya, sekarang yang paling penting cari ranjang yang nyaman. Yang kedua ada headboardnya. Ranjang tanpa headboard berarti rumah tangga tersebut tanpa ada masa depan. Kepala ranjang yang baik tidak terbelah. Karena beberapa ranjang yang terbelah seperti ada bantal satu dan bantal satu tapi terpisah, itu artinya bahwa itu juga ketidakharmonisan. Ada faktor ketidakharmonisan yang lain, yaitu di kamar selalu ada benda-benda tajam atau sampai ada pistol, ada belati, ada samurai. Itu menandakan ketidakharmonisan di dalam rumah. Itu yang penting. Dan yang membawa ketidakharmonisan juga ada lagi faktor yang lain, yaitu cermin. Kaca cermin di dalam kamar itu menandakan bahwa orang tersebut selalu khawatir, selalu cemburu. Masih banyak sekali justru Iya, karena cermin itu adalah dibuat dari unsur api, panas. Jadi di dalam kamar tidur utama seharusnya tidak ada cermin. Jadi cerminnya ditaruh di mana gitu ya? Buka pintu lemari, baru ada cermin. Tutup kembali, tidak kelihatan cermin di kamar. Ada faktor lain yang membawa orang tidak nyaman, tidak harmonis, yaitu jam. Jam dinding. Jam dinding. Oke, gimana itu? Jadi orang tidur melihat jam dinding itu pasti tidak akan pernah harmonis. Jadi jam dinding nggak boleh ditaruh di kamar maksudnya? Betul, gitu? seperti di hotel. Kamar saya pun tidak ada jam. Sekarang handphone ABB ada, ya kan, handphone, jam tangan boleh di samping, tapi tidak boleh ada jam dinding di dalam kamar. Karena jam dinding digerakkan oleh baterai itu api. Berarti di kamar itu usahakan selalu ada yin. Selalu kamar utama selalu tenang. Dan di kamar yang penyebab yang lain adalah meja kerja. Di dalam kamar tidak boleh ada meja kerja. Kenapa? Karena dengan demikian kamar itu untuk kamar kerja atau kamar untuk tidur. Ya, ada faktor lain yang tidak harmonis, membuat tidak harmonis, yaitu buku. Seringkali saya lihat orang-orang sok merasa buku yang banyak di dalam tempat tidur. Akibatnya membawa ketidakharmonisan lebih, karena seperti disusun itu seperti tajam. Enggak, soalnya kadang orang ada yang ingin cepat tidur gitu, dia baca buku dulu. Jadi otomatis buku ditaruh di kamar. Boleh, kan? tapi hanya satu. Iya. Tidak boleh setumpuk. Ada lagi yang menyebabkan tidak harmonis, terlalu penuh barang kamarnya, seperti gudang, atau tidak rapi. Gitu. Ada yang membuat tidak harmonis, yaitu tembok yang retak. Di dalam kamar itu jangan ada tembok yang retak. Ada faktor lain yang tidak membuat harmonis, yaitu cat kamar. Warnanya. Ada yang cat kamarnya merah, ada cat kamar yang hitam, ada cat kamar yang tua. Semua warna tua di dalam rumah ataupun di luar rumah menandakan rumah itu sedang ada masalah keuangan. Jadi rumah itu sebaiknya tidak memakai cat-cat yang tua. Jadi yang mudah. Yang apapun tapi mudah. Betul, yang mudah. Soft itu lebih bagus, tapi kalau ada faktor-faktor warna lain yang mungkin lebih dari soft atau yang glitter atau yang bercahaya, itu yang paling bagus. Shiny. Yang shiny, cat yang shiny itu lebih bagus daripada cat yang doff. Tapi secara keseluruhan ya catnya nggak apa-apa sama. Ya, betul. Nggak dibedakan, misalnya kamarnya biar romantis beda warnanya. Ada. Nanti. Ya, warna cat yang romantis buat di kamar adalah ungu muda. Wah, bagus itu. Iya, orang takut dengan warna ungu, warna janda. Saya bilang kalau janda itu tua, identiknya berarti warna ungu tua, warna janda. Tapi ungu muda ada warna romantis. Berarti bagus untuk kamar ya. Sangat romantis. Yang kedua, pink. Yang ketiga ada hijau muda. Ya, 3 warna itu membawa suasana rumah itu jadi kamar itu tidak insomnia. Lain dengan kamar yang warnanya beige atau putih. Itu membawa insomnia. Warna insomnia. Warna orang yang tidak bisa tidur, terlalu ingin cepat tidur, nggak bisa tidur. Pun yang mau beli rumah, mohon saran dan solusinya.
Terus ada Ibu Susi. Ibu Susi, taman belakang rumah saya mau dibongkar jadi ruang kamar. Itu bisa menghambat rezeki atau tidak? Ya. Mungkin satu siapa? Kalau yang Pak Pak Akun. Kun. Pak Akun Mau ini? beli rumah, Nah. mau saat ya. Saya tadi saya ngomong dari awal, membeli rumah itu harus dilihat siapa, rumah baru atau rumah bekas. Kemudian yang jual itu BU atau tidak. Kalau BU lebih baik cari orang feng shui, undang orang feng shui, lihat apa yang terjadi. Seperti kemarin klien saya di Pantai Indah Kapuk. Sebelum dia membeli, dia bertanya dulu kepada saya, bisa dibeli atau tidak, cocok atau tidak. Ketika saya ukur derajat pintunya, apa yang terjadi? Rumah ini akan terjadi perombakan besar-besar alias akan dibangun baru. Dan apa yang terjadi? Dan dia jawab, betul Pak, rumah ini sudah jadi, tapi rumah ini retak karena pembangunan gedung yang tinggi, kantor yang besar, jadi rumah ini dibangun ulang. Itu karena derajat rumah itu. Dan itu 3-4 rumah itu yang dibangun. Ya. Yang kedua, yang paling penting adalah lihat tanahnya. Kalau tanahnya itu ada tanah buatan, ya, yang bukan tanah asli, itu biasanya energi rumah tersebut tidaklah bagus. Membawa hoki tidak akan ada. Jadi tanah itu belum matang. Apalagi tanah-tanah di sekitar yang di tempat-tempat yang tidak solid itu. Iya, itu untuk Pak Akun ya. Yeah. Nah, kalau Ibu Susi jawabannya apa nih? Belakang rumahnya mau dibongkar jadi ruang kamar, gimana nih? Apakah menghambat rezeki? Yang penting rezeki itu dari mulut. Jadi rezeki, bahagiaan, kesuksesan, kesehatan itu semua dari pintu utama rumah. Bukan di dalamnya saja, tapi faktor utama itu adalah dari pintu rumah. Kalau pintu rumahnya sendiri di derajat yang tidak bagus, ya akibatnya juga masalah di dalamnya. Ya, jadi mau bongkar jadi ruang kamar, dilihat dulu itu ada derajat di mana, di barat laut kah, barat daya kah, atau timur laut, atau tenggara, atau selatan, atau mana. Karena masing-masing, kalau misalnya rumah kamar utama ada kamar utama, kamar tidur utama ada di kamar di daerah timur, maka atau timur laut atau selatan atau barat atau utara, mengakibatkan keluarga itu tidak harmonis. Jadi ada derajat-derajat tertentu yang arah kompas mana yang membawa dalam ruang kamar utama itu harmonis. Oke, jadi derajat itu yang menentukan ya Pak Yon. Betul. Ya? Dan posisinya itu di mana itu yang paling menentukan. Iya. Ya. Seandainya ada developer, Pak Yohan, tolong buatkan rumah itu semua itu adalah membawa keharmonisan buat yang tinggal. Saya akan bantu. Tapi kebanyakan developer, ya gimana? Pokoknya dihadapkan utara, selatan, timur, sudah mereka tidak memperhatikan bagaimana kualitas dari penghuninya. Ya, gitu. Ya, paling penting ada satu dalam membeli rumah, yaitu usahakan Anda lihat rumah itu bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Usahakan juga lihat apakah ada nomor rumah. Usahakan tanyakan ke tetangga atau orang di situ ada warung atau apa, itu rumah bermasalah atau tidak. Orangnya yang tinggal bagaimana. Yang paling penting satu lagi, dinding rumahnya tidak boleh kelihatan retak-retak. Ataukah adakah kadang yang lucu. Jadi ada beberapa kontraktor membangun rumah di dalamnya hanya satu dinding. Jadi dindingnya sharing, tapi di luar kelihatan double, tapi di dalam sharing. Jadi kalau ada teriak-teriak di dalam rumah saling pendengar. Ya, itu hati-hati. Rumah yang berdindingkan hanya satu dinding sharing bersama, itu menandakan rumah tersebut membawa masalah buat keuangan. Itu hati-hati. Biasanya di perumahan-perumahan seperti itu ya, dindingnya satu ya. Ya, yang paling penting kedua yaitu pada saat membeli rumah, yaitu usahakan bawa anak kecil. Ketika di bawah anak yang 10 tahun, ketika dibawa masuk rumah, ketika anak itu bilang, "Papa, saya tidak suka rumah ini," atau dia menangis, lebih baik jangan beli. Yang ketiga, kalau misalnya anak kecil itu ternyata bilang, "Papa, saya mau tapien, saya mau pupuk, saya mau kencing," berarti rumah itu
pertimbangkan untuk dibeli. Itu juga menentukan ya. Ya, Oke. itu. Jadi kenyaman bisa dilihat dari kenyamanan anak-anak. Ya, tapi di bawah 10 tahun. Iya. Ya, yang kedua, yang paling penting adalah dalam rumah adalah satu, rumah itu ada cahayanya enggak? Ada sinar mataharinya enggak? Apakah rumah itu yang paling penting sekali lagi, kalau rumah itu memang cocok buat kita, hokinya kita akan tambah. Tapi kalau rumah itu ternyata kita tidak bisa membayar cicilannya, berarti rumah itu harusnya layaknya kita pertimbangkan untuk panggil orang feng shui. Apa yang salah? Karena bukan kita beli rumah itu kalau kemudian kita jual kalau ada masalah, tapi cari masalahnya, kemudian perbaiki, panggil orang feng shui. Itu yang penting. Orang feng shui yang baik selalu kalau ditanya selalu menjawab. Ya, kan mau sharing, bukan diam saja. Itu hati-hati. Terima kasih. Cari guru yang pintar, cari guru yang sukses, maka Anda sukses. Terima kasih.